banyak fakta mau katrik tadi kena tapi banyak Allah punya perhatian juga. Nah lagi ya. Jadi untuk atas permintaan kawan-kawan, jadi forum ini bukan forum pengajian istilahnya memberi, tapi satu kali diberi kursi. Jadi saran Pak Mengun harus mengambil satu buku yang bisa untuk sinergi terus untuk menerus. Kemudian Pak Jafar juga diminta temu kita. Kemudian lain-lain. Jadi yang diminta oleh Pak Mengun nyo kita. Nah, yang di Mengun nyo kita nyo na 25 buah. Hampir itu 25 buah. Jadi yang diminta oleh Pak Jafar kita ini nanti Marok Ibu Muhammadiyah. Nah, jadi itu selang-seling baca ya minta biar putih semua. Jadi Marok Ibu Muhammadiyah. Abo karena Pak Jafar dan lain-lain karena guru-guru karena tanya rona ini yang Marok Ibu Muhammadiyah tingkatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan ibadah. Jadi yang diminta oleh Pak Mengun ini adalah rahasia min kunuzil Quran. Jadi tema dua. Nah, jadi kita langsung selesai. Jadi hari ini kita mulai dengan Bismillah. Karena atas ajuan Pak Mengun kita segala sesuatu harus dengan Bismillah. Maka untuk pemulahan pengajian kita hari ini kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Walaupun nanti selanjutnya kita berubah ke judul yang lain, tidak ada masalah. Untuk memulai, marilah sama-sama kita menghadiahkan pahala kepada almarhum. Ini yang punya kitab ini adalah Syekh Muhammad Sya'rawi An-Tawalli rahimahullah, seorang ulama besar Mesir pada abad ke-20. Beliau telah dikenal sebagai alim fil Quran, orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan menafsir Al-Quran mudah bagi beliau karena beliau itu seolah-olah beliau ketika menafsirkan Al-Quran itu ada petunjuk ataupun langsung diberitahukan ataupun pemahamannya itu secara luas bisa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keadaan zaman. Ini tadi menobatkan beliau itu seorang ahli tafsir. Beliau 25 jilid. Nah, jadi kita baca Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi wa asta'inu wa usalli wa usallim ala khairi khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Jemaah pengajian dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai hari ini pengajian kita adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab dan juga Al-Fatihah juga disebut sebagai kunuzil Quran. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Bismillah itu termasuk dalam surat Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu Bismillah itu tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Sebelum kita melihat bagaimana tentang penafsiran Bismillah, mungkin ada hal-hal yang telah kita ketahui, tentang bagaimana pemahaman Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ada Ar-Rahmanir Rahim. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah
Ini pertanyaan. Bagaimanakah makna Bismillahirrahman? Ada dalam Fatihah itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillah. Kemudian ada ke depan lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, kan dalam satu surah. Nah, apakah sama makna Fatihah dalam satu surah yang diulang-ulang 2 kali? Kalau mungkin ada yang sudah memahami, boleh kita sharing, ataupun nanti setelah itu kita melihat bagaimana pendapat para ulama tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah. Ibu, Yun, kantong pesantren. Cik Rau Jadi yang tahu ya, tapi nggak tahu perbedaan mana di dalam Bismillah dengan di ayat berikutnya. Cuman saya tahu Ar-Rahman itu sifat Rahman Allah, kasih sayangnya tuh meliputi semua makhluk yang di permukaan bumi tanpa pandang dia muslim kafir kah atau makhluk-makhluk lain, itu Rahmannya. Kalau Rahimnya itu nanti bisa dirasakan di akhirat oleh orang-orang yang beriman. Itu yang saya tahu, cuman itu. Pak Wasun. Menurut Bapak Memon sama Cik Muno kan, yang lo pahami Ar-Rahman itu kan dasarnya rahmat Allah itu mi'atu juz'in 100% gitu kan. Iya, 100% satu yang diturunkan untuk dunia ini dan dibagikan untuk semua lah, betak kaya betul lah kalau istilah bahasa Aceh, makhluk selain manusia yang beriman yang tidak beriman, semuanya dapat sesuai dengan manjat wajatnya kan gitu. Jadi so yang rajin, so diberikan semuanya. Itu menurut saya, tapi saya pikir nanti diteruskan aja Pak, karena nanti kita diskusi setelah ada materi diteruskan itu. Baik. Semua pendapat yang disampaikan tadi adalah benar, namun mungkin ada sedikit perbedaan yang memperluaskan wawasan kita. Almarhum Imam Syarawi rahimahullah, beliau dalam menafsirkan surat Al-Fatihah ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bermakna adalah isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim itu bermakna isti'anah. Beliau menyampaikan dalil bahwa Al-Quran ini tidak boleh permulaannya dipisahkan dengan Bismillah, karena dia di awal turunnya itu dengan Bismillah. Ketika turunnya Al-Quran, ayat yang pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dari beliau mengatakan bahwa Bismillah yang bermakna dalam Fatihah itu bermakna, Bismillah itu bermakna al-isti'anah. Ketika Rasulullah SAW disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Beliau mengajukan pertanyaan kepada jamaah, wa hal jaa Jibril bi syai'in maktubin wa qala Rasulullah lirrasul Iqra. Apakah Nabi pada waktu itu didatangi oleh Jibril dibawa sesuatu, baca? Dia baca untuk tulis, baca. Ternyata tidak. Nabi tidak bisa membaca. Karena Nabi tidak bisa baca, karena Nabi tidak belajar, beliau mengatakan berulang-ulang tidak bisa baca. Maka dia bilang, Iqra bismillah, laisa bismika anta. Iqra bi quwwatillah, Iqra bi qudratillah, ada masyiatillah.
Maka Iqra bismillahirrahmanirrahim itu bermakna isti'anah. Beliau menyimpulkan dalam kisah yang banyak ya, saudara baca, segala sesuatu yang dikerjakan di dunia ini tanpa ada bantuan Allah tidak akan selesai. Kata beliau, menanam benih. Apakah Anda telah menanam di sagu menghidupkan? Tidak. Bismillah, biqudratillah. Allah lah yang akan menumbuhkannya. Saudara mengerjakan apa saja yang kita kerjakan dalam kegiatan sehari-hari, beliau mengatakan dimulai dengan bismillah, artinya antaj'ala, menjadikan engkau itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala perbuatan. Maka bismillah adalah maknanya al-isti'anah. Isti'anah. Berhijabkan tu bismillahirrahmanirrahim, ta'il moto bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu untuk menyertai Allah itu harus ada bersama kita, dan sesuatu itu tidak bisa dikerjakan kalau tidak ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang isti'anah yang pegang kecil kamu agak betul. Apa isti'anah? Al-isti'anah adalah minta bantuan fi bantuan Allah Subhanahu wa taala fi ma'iyatihi, dalam apa Bantuan maksudnya dalam pengawasan Allah bersamanya. Bersamanya. Maksudnya ketika kita membaca bismillah, maknanya antaj'ala nafsaka fi ma'iyatillah. Ketika tajakkan tu takun bismillah, antaj'ala nafsaka fi ma'iyatillah, tayunyu hon tajak na Allah bersamanya. Ya. Apa dalilnya? Syekh rahimahullah Muhammad Sya'ari Mutawalli rahimahullah memberikan dalil. Apa dalilnya? Wahina makana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghar dalam gua, dalam hotel gua tidak le kafe Taj'ala nafsaka ma'allah. le Quraisy ingin membunuh Nabi bersama Abu Bakar teman gua. Untuk langguha jalan Abu Bakar wadi kun law ra'a tahta qadmaihi, ya Rasul, bagaimana ini seandainya mereka melihat sedikit di bawah, tidak nampak kita di sini. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah wahai Abu Bakar, engkau menganggap kita berdua di sini? Wallahu salisuhuma. Jangan takut. Tadi waktu kita pergi dengan bismillah, antaj'alana fi ma'iyatillah. Ada Allah di sini. Ada Allah bersama kita. Karena kita mulai dengan bismillah, maka Allah ada bersama kita. Maka beliau mengatakan, wa huwa yudrikul absar, la tudrikuhul absar. Dalilnya adalah la tudrikuhul absar. Allah ada di sini bersama kita. Allah itu bagaimana? La tudrikuhul absar. Allah enggak bisa dilihat. Ketika Allah tidak bisa dilihat, wa kaifa yudrikul absar? Bagaimana mereka melihat kita? Dengan kita bersama Allah, Allah tidak bisa dilihat. Begitu rahasianya makna bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh sebab itu Imam Sya'ari rahimahullah mengatakan untuk membiasakan membacakan bismillah itu dalam semua aktivitas sehari-hari, yang bukan pada yang maksiat, tidak termasuk pada maksiat. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim seperti yang telah disebutkan oleh guru kita tadi, Ibu Salami, bahwa Ar-Rahman fid dunya, Ar-Rahim Fil akhirah. Ar-Rahman maknanya Allah Ar-Rahman
terhadap hamba-hambanya di dunia, kemudian rahimnya nanti di yaumil akhirat. Kita baca bagaimana perbedaan Rahman dan Rahim antara dalam dua macam ini. Kita tahu yang kali baca nanti yang linan. Yang dari Ya, kali kaji itu sudah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin maknanya artinya segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdu adalah kalimat pujian pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan kalimat pujian itu dua. Imam Syafi'i mengatakan ketika manusia memuji Allah, dia ketika manusia memuji manusia. Nah, Imam Syafi'i ketika seluruh manusia dipujo manusia, mesti dia pujo Pak Maimun. Hancur tiga pujo. Pak Maimun hebat. Pak Maimun kalau juga dekat kemudian kepada Jafar. Ketika seseorang memuji hamba, dia memuji itu dengan kata-kata lekat. Dia tak pujian mudah. Puji maksudnya banyak lafaz ketika menyampaikan puji kepada manusia. Jadi Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat puji kepada Allah tidak lebih. Hanya dua. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa manusia tidak sama kemampuan dalam berbahasa. Menyemgebi ketepatan pujiannya le macam mungkin bahasanya beda-beda akan menjadi itu orang hadir ke. Jadi disimpulkanlah bahwa dua kata puji itu alhamdulillah satu, lillah satu, maka itu adalah kamalus sifat. Kamalus sifat yang 99 itu masuk kepada alhamdulillah. Tidak ada kata lain untuk memuji Allah kecuali dengan dua kata itu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian alhamdu, kenapa Allah tidak mengatakan ahmadullah? Kalau ahmadu artinya saya memuji Allah, kan Nabi Muhammad sini. Atau kenapa tidak nahmadu Allah, kami memuji Allah? Kenapa Allah ketika mengatakan puji itu memakai kata isim, tidak terikat dengan dhamir, artinya tidak terikat dengan orang kedua dan ketiga. Dia berdiri sendiri. Alhamdulillah itu puji. Kalau misalnya kita katakan Ahmad, kan ada Pak Imam Mu'taqi Pak Mimbar nahmaduhu wa nasta'inu, atau ahmadullah, kan banyak lafaz-lafaz yang bisa dipakai untuk pujian. Tapi ketika Allah memulai pujian dalam Al-Quran tidak terikat dengan dhamir. Kenapa? Alhamdulillah. Karena alhamdu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah itu terpuji qabla ayyuhmadal hamidin.
Nah, berbeda kata Imam Syarawi, pujinya seseorang, hebatnya seseorang dalam jabatan, hebatnya Pak Rektor karena ada dosen, karena ada dekan, karena ada prodi, karena baik bekerja, maka hebat Pak Rektor. Kehebatan seseorang itu tergantung dan ada hebat yang lain. Nah, terpujinya seseorang itu karena ada dipuji-puji. Nah, terpuji, misalnya katakan Bapak itu bagus, Bapak itu hebat. Ada 1000 orang katakan hebat, maka hebatlah dia. Nah, berlain dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dia itu terpuji qabla ayyakunal hamidin. Nah, berarti maknanya apa? Pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak terpengaruh. Jangan kita dalam beribadat, kata Pak Imam, kita beribadat yuquluna tubur Allah la ilaha illallah buntamah hana pengaruh Allah Subhanahu Wa Taala di annahu hamidun qabla ayyuhmada. Karena Allah itu dia itu terpuji zatian sebelum ada sesuatu sudah terpuji. Maka tidak ada pengaruh pujian hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini segala pujian, kata Imam, segala pujian yang kita puji kepada manusia, lu pujo bulan, pujo kulit, pujo ini, pujian itu pada dasarnya dia itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang ramai yang memujo, maka pujo, akhirnya pujian itu kembali kepada Khaliqul, kepada Khaliq yang pencipta awal. Begitu yang dapat saya pahami dalam makna alhamdulillah ya rabbil alamin. Kemudian alhamdulillah ya rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Yang pertama juga bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sini ar-rahman, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Apa beda Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalimat yang kedua dalam Fatihah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua dia disebut setelah Rabbil Alamin. Setelah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua ini karena Allah setelah menciptakan sesuatu kemudian memeliharanya, mendidik katanya, memberikan pendidikan, memelihara dan menciptakan lalu seperti tak pula DJ sini padi kemudian terus itu namanya apa? Rabbil Alamin. Ketika manusia mendapatkan dan Allah bersifat Rahman, Rahman Allah bersifat Rahman, memberikan sesuatu yang ciptaannya itu sebagai pembantu, namanya itu al istibqaul hayat. Tidak pula pada itu untuk makanan, untuk menunjang pada kehidupan. Maka pada suatu Rahman Allah itu Rahman, ini Rahmannya, Rahman Allah memberikan kepada siapa saja. Ini mana Rahmannya, memberikan kepada siapa saja. Seandainya Rahman di sini Allah berikan kepada orang Muslim ataupun kepada orang yang beribadat saja, maka matilah orang kafir. Jadi gitu. Maka ketika ini maka kita wajib bersyukur. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin, karena rahman Allah tidak membedakan antara kasih sayang, tidak membedakan kasih sayang antara kafir dengan muslim, orang yang taat dengan tidak taat, semua diberi. Kenapa orang kaya hanya cuma yang kaya loh? Karena bersifat rahman, dan Allah punya Rabb mendidik. Sedangkan rahman dan rahim pada bismillah ada rahman dan rahim bimakna al-maghfiratun wasi'atun indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul dulu je
Kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata labut. Kata bergabut kalah. Ar-Rahman al-in lahu maghfirah. Minta ampun kepada Allah, orang Maha Pengasih lagi beliau indahu al-maghfirah. Ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Syarawi membedakan. Karena dia diulang-ulang. Kata Imam Syarawi, kalau tidak dibeda-bedakan, kenapa terjadi lara? Artinya terulang-ulang dua tambahan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim 3. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim 2 kali diulang dalam Quran untuk satu makna. Ketika terjadi satu makna, maka namanya itu tikrar. Tidak ada tikrar dalam Al-Quran kecuali dia itu ada faedah makna. Jadi makna kesimpulan hari pertama ini bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim pada Bismillah itu adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya, memberikan pengampunan seluas-luasnya. Orang kafir, maka Imam menjelaskan panjang sampai kepada takdir. Orang kafir dia berbuat terus dalam kekafiran. Pada akhirnya dia sadar di bid'ah, bertobat, diampuni karena li'annahu Rahman wa rahimu li ibadihi, dan penyayang kepada hambanya. Orang dengan melakukan kecuali syirik. Karena orang sufi mengatakan laqad kasurat dunubi, aku banyak sekali dosanya. Dia ada tak makan ada dosa-dosa. Waktu pergi mai dua biasa pergi. Hai di hari apa ni? Hana di bibi dia tak pun ada juga tahu bibi. Tak salah. Karena pengampunan ditutup pintu pengampunan. Allah orang sufi mengatakan dalam suatu syair hikmahnya, laqad kasurat dunubi. Banyak sekali dosaku, kata sufi itu. Sufi mengatakan, banyak sekali dosaku. Akan tetapi aku tahu Rahmannya Allah dan Rahimnya. Rahman Allah dan Rahimnya Bapak Nabi Bismillah. Itu adalah laqad kasurat dunubi wa laqad alimtu. Aku ketahui. Walaupun dosa banyak, tapi aku masih mengetahui Rahman dan Rahimnya Allah. Maghfiratun wa laqad kasurat dunubi wa laqad alimtu annal afwa kal a'dhamu. Kata Ufi, bahwa sesungguhnya pengampunan yang ada pada Allah itu lebih besar dari dosa yang saya lakukan. Jadi itu harus ada. Dosa yang dia memang taubat, menterai pengampunan, maka Allah bersifat Rahman dan Rahim. Sekarang Bismillah. Maka ketika melakukan sesuatu harus dengan Bismillah. Kita berlindung kepada Allah supaya kita jangan melakukan hal yang tidak baik. Mana menyertai Allah bersama. Ketika najitalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu Rahman wa Rahim. Itu makna Bismillah yang alhamdulillah. Bismillah pada Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim, Allah memberikan Rahmannya itu tidak ada beda-beda. Baik dia kafir maupun Islam. Imam Syarawi rahimahullah mengatakan, seandainya Rahman dan Rahim ini dibedakan, disamakan dengan Rahman dan Rahim, tidak yang mana yang lain, maka ketika matahari itu keluar, maka akan ditutup. Itu na urung kafir dia. Nyawanya tutup. Hidayah cahaya. Hanya karena Rahman itu tidak Rahman dan Rahim pada Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu ketika kalian mendapatkan rahmat itu, pujilah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian hari pertama. Mungkin nanti sebenarnya hari tertambung. Ini ada pertanyaan dia kalau itu. Ini sensitif kan masalah tanpa tersedari kan berbicara juga tauhid marakib dia kan yang diusulkan siapa kalau pun atur. Jadi hidayah yang sering kan dalam manusianya kan ada beberapa istilah, ada hamdah, ada asna, ada berapa lagi itu puji-puji itu. Yang tiba beda-beda dia. Tuan, ada hamdah, ada asna ala misalnya. Asna alai ya Rabbi, ya abdi, ya abdi. Kemudian ada satu lagi apa? Madah apa? Satu lagi. Al-madhu puji juga kan? Asna puji, kemudian hamdah. Kalau hamdah la ta'alaqul hamdal hamidin jadi kan?
Yang tiban beda. Faedahnya sering salah kadang-kadang udah ada puji kau keciri inti kan. Dia orang terima puji digalah yang sang droi Tuhan kan. Kan sering yang kan. Tiban lah beda. Rasulullah pernah mengatakan dalam doanya, la uhsi sana'an alaik. La uhsi sana'an alaik. Ketika hamba memuji Allah itu dengan pujian yang banyak, dinamakan sana. Si puji karena berhasil kena le pujian yang disampaikan, maka itu dengan kata sana'an la uhsi. Maka Rasulullah mengatakan la uhsi sana'an alaik. Tidak bisa dihitung. Kemudian madah. La uhsi sana'an alaik. Kalau madah, madhun. Madah itu pujian yang disampaikan dengan madah tidak pasti benar. Boleh dia itu munafik atau lawan. Ada sesuatu yang diharapkan. Contoh, waqala syair yamdahu rajulan. Yamdahu rajulan. Syair berkata dia memuji seseorang. Kenapa dia puji? Dia takasaba bihil mal. Jangan operator mengatakan selamanya operator hebat gini gitu aja. Perhonan dia kerja. Sejak pada zaman selama tahun kamu mengatakan begini Pak, banyak apa jauh dulu. Hadza madah. Yamdahu al-madah dzikru syair. Yamdahu rajulan bi dzikri sifatil hamidati liyakuna bihi liyatakassaba bihi al-mal atau asya al-qur'an. Nah tujuannya katanya ya begini gitu. Tapi yang mau Minang naruh kenang kan. Minang Mesu yang cara baru puji-pujinya tanah. Ini bikin Kayaknya masuk madah juga. madah tuh. Madah. Madah. Bunga lagak saboino kamu Thailand kan gitu. Itu madah tuh. Puja-pujanya. Iya, dan itu bagusnya si Raja ada mau pantun kan, madah tuh. Levelnya. Yang diwan kitabah. Hotel Ya kemalon. ya ame Barano. Dewan dari khitbah. Jadi madah itu ada sesuatu yang ada celah, bukan maksudnya tidak semua, dia itu masuk celah. Bisa ini bisa itu. Akan semua tiba-tiba. Oke. Sedikit Ya. Pak. Yang tanya ke Tiplu pakai ruang tempat. Kan ada Berat pakai dia tu. Coba kan? Sehat-sehat.